Sinatria Sinatria bagus rupane sopan santun tan bahasane sedenten si masih kemote setahun si jadi pikiran tanggul cilik maning kotak yang dipikir sok gawe ngelending gawe ngelending rasane ngati Siriwanci mabak jadi sumangga si kula atu putra patapang sing ditembangi sareng mama elang hasane gede sedaya si saminya sedaya ya sami hormati sareng mama elang panji minangkan ibu sanggar kencana sareng pak uke kediri bapak gadis tumut yaksin bayam kermas bayam kermas ditandur si sekurini ngomong durung rena durung sempurna yen durung tunggal segena yen durung si dadi sabiji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi di acara Ngopeni. Ngopeni itu nonton ngobrol pekan ini. Nah, untuk yang sekarang kita akan ngopeni tari. Nih, tari nih ya, tari di Cirebon nih. Tari di Cirebon. Bikin bagus teman sih ngopeni. Ya, nembe baru ya. Ngopeni asal ya arane ya. Ya iya, ngopeni, nonton ngobrol pekan ini. Tapi kan ngopeni juga kan memelihara artinya, Bang. Dalam sebenarnya itu. Langkah ngopeni bahaya ya. Iya, langkah Kang ngopeni. KB bakar bubar. Betul. Iya. Nah, untuk kali ini ngopeni tari saat ini kita sudah kedatangan, nah ada maestro nih ya, ada Bang Heri dengan Sanggar Sekar Pandan sekaligus juga ketua komite tari di Dewan Kesenian. Kemudian ada DDJ, salah satu pelaku juga Bang ya. Kemudian punya Sanggar Sarumban Dance juga gitu tuh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nonton juga pertunjukan tari. Nah, Bang, pertunjukannya tadi udah, Bang. Udah ya. Iya. Kita tadi ada ditampilkan tari apa itu? Tari wayang guys ya. Tari wayang ya, itu ya. Itu tari wayang ya. Tari wayang. Wayang wong. Tari wayang Gandamana. Iya. Gandamana. Iya. Nah, tari wayang Gandamana itu salah satu contoh dari apa seni tari tradisi yang ada di Kota Cirebon ya. Iya. Itu ya. Kalau Gandamana itu ceritanya tentang apa nih? Ya, sebenarnya salah satu tokoh wayang. Tokoh wayang ya. Wayang, salah satunya adalah tari apa Gandamana. Sebetulnya banyak sekali ya rumpun wayang di Cirebon. Nah, ini sebagai catatan bahwa seni tari Cirebon itu tidak hanya topeng. Tari topeng saja. Tari wayang itu sangat banyak sekali. Banyak ya. Kalau melihat dari tokoh-tokoh pewayangan di cerita Mahabharata Ramayana, itu sekitar mungkin ada 150 karakter ya, itu. Dan ini ditarikan salah satunya adalah Gandamana, ada Indrajit, ada juga apa tari Dipatikarna itu seniman-seniman kita, leluhur-leluhur kita yang sudah memberikan beberapa seni tari dan masih lestari termasuknya ya. Wayang Uwong itu berkembang cukup bagus di Cirebon pada saat tempo pada dulu. saat itu ya. Ya, sekarang mulai menghilang, memudar. Kembang tapi kepis. Alhamdulillah saya masih bisa melihat tari Gandamana Gandamana ke anak-anak. Nah, ini adalah satu bukti bahwa kesenian wayang wong Cirebon khususnya itu belum pudar, belum hilang. Tapi sebenarnya dulu non kata itu wayang wong Cirebon itu menggunakan topeng. Nah, itu ya. Iya, menggunakan topeng yang harus iya. Perhatikan lagi bahwa kita harus memilah bahwa ada tari topeng yang mengandungkan makna dan simbol tentang perkembangan kehidupan manusia, yaitu topeng Cirebon, dan juga ada tari topeng lakonan, yaitu wayang wong. Wayang wong itu yang jadi juga lakonan. Nah, ya. Ini menggunakan topeng, ini Cirebon uniknya. Uniknya Cirebon itu. Berarti kalau menggunakan topengnya pun ada 150. Nah, itu kan bukan main kayak Cirebon rupanya di bidangnya 5 aja sudah bisa membuming ya. Tapi saya tahunya cuma 5 topengnya, Bang. 145-nya ini belum tahu nih. Kurangnya publikasi ya, kita juga istilahnya kemampuan kita untuk memberikan wawasan atau publikasi kepada masyarakat kurang ya. Nah, di sini walaupun itu sudah perjuangan orang tua kita ya sudah memberikan karya-karya yang cukup bagus. Nah, kita tugasnya tinggal melestarikan dan mengembangkan. Betul. Nah, kalau misalnya seni tari sangat kurang sekali, minim Cirebon, salah besar itu. Berarti tidak mungkin akan habis secara apa namanya tema atau secara karakter. Tapi kenyataannya seperti itu, Pak. Nah, itu kan kita kitanya sebagai pelaku-pelaku seni yang terus mengembangkan dengan keterbatasan. Ya, ini yang harus sebagai catatan kita semua untuk lebih mengembangkan lagi atau lebih melestarikan kesenian tradisional. Bahwa kesenian tradisional Cirebon banyak. Iya. Mana? Banyak. Mana? Ketika ditanya mana? Mana? Nah, itu kita harus. Ini yang harus dijawab ya, Bang. Nah, ini adalah salah satunya yang saya tertarik adalah tari topeng
wayang wong. Iya. Wayang wong. Itu dia. Ini adalah permasalahan kita semua. Tapi di situ pun istilahnya sudah ada bukti bahwa kita sedang melakukan. Iya. Terbukti tadi salah satunya adalah tari ganda mana. Tari ganda mana yang, gitu tuh. Ciptaan orang tua orang di kita ya. Iya. Masih bisa lestari. Terus dengar juga Sanggar Mama Kandek juga udah mulai muncul lagi nih. Itu, kan iya kan? Itu kan narasumber kita yang masih bisa dicari dan dikumpulkan lagi. Digali lagi ya sumber-sumber itunya ya Bang ya. Dan dari situ kita akan bisa berkembang lebih baik lagi tentang wayang wong Cirebon dan dikenal lagi seperti dulu. Amin. Itu sih harapannya. Nah, kemarin tuh ada hal yang menarik Bang ketika saya ketika kemarin itu ada FGD tentang teater. Di situ ada pertanyaan itu dari Bang Jonet gitu, siapa yang bertanggung jawab ketika ekosistem itu menjadi hancur? Ya, pertanyaannya seperti itu. Siapakah yang bertanggung jawab? Wah, ada yang ngomong ini pemerintah yang bertanggung jawab. Tapi ada yang menjawab ini yang bertanggung jawab adalah para pelakunya. Ya. Nah, gimana tuh? Siapa nih yang melakukannya? Harusnya kan kalau benar sih, ya emang dua-duanya. Tapi yang paling sederhana kan kitanya sendiri ya Bang ya. Ya, kalau misalnya kita saling menyalahkan nggak mungkin. Susah kan ya. Harus bisa sinergi ya. Yang benar ya. Karena mempunyai porsi masing-masing. Iya betul. Tapi di sini porsinya itu dalam Pondeyano melihat dari hasilnya. Sekarang wayang wong Cirebon terpuruk setelah publikasi. Ya otomatis kan itu jajaran-jajaran yang lainnya juga terpengaruh, baik dari pariwisatanya, dari pemerintahnya, ya dari pelaku seninya. Kenapa itu bisa? Tapi ada hal yang menarik Bang. Maksudnya gini, yang ada dengar sekarang ini wayang wong ini hampir digarap di beberapa sanggar akhirnya nih. Udah mulai rame nih wayang wong nih. Iya kan, ada sanggar-sanggar tertentu yang menggarap wayang ini tari wayang. Wah, rame lagi bakalan kayak topeng dulu ya Bang. Ya, itu kan perkembangan sekarang udah mulai, walaupun istilahnya dikatakan perkembangannya tidak sepopuler dulu, tapi sebetulnya rintisan-rintisan itu kan pelaku-pelaku seni yang sekarang mungkin ya. Kalau yang tempo dulu mungkin sebagai cerita, sebagai catatan kita bahwa bisa sampai populer wayang wong. Nah, sekarang pun sama, kita melakukan Sanggar Sekar Pandan itu melakukan hal itu, pengembangan wayang wong. Nah, ada juga walaupun istilahnya dengan pengetahuan yang lebih banyak tentang wayang wong. Tapi itu minimalnya ada usaha untuk melakukan itu gitu Bang. Iya, melestarikan itu. Mulai hampir tinggal kita nanti cari support siapa yang bisa mendukung itu gitu. Sekarang sinergian kita dengan keseluruh elemen yang ada lah. Udah lama sekali ya Bang Heri itu bikin wayang orang. Kalau perjalanan wayang uang ya memang dari dulu sudah ada. Nah, saja dari awal mulai berangkat buka sanggar, menganukan kesenian, itu wayang uang sudah kita. Iya, sebetulnya soalnya Bang Heri dulu tuh 150 topeng ini PR-nya. Cuman kan ya tetap ya, makanya harus kita kerjasama supaya ya betul-betul dikenal, diketahui oleh orang banyak. Amin. Bahwa wayang wong Cirebon masih ada loh. Iya. Dan itu tidak mati. Dan sangat menarik gitu tuh. Sangat menarik. Kalau dari perjalanan kita 27 tahun aja itu wayang wong sudah mulai dikembangkan. Betul. Mulai sampai sekarang. Nah, itu. Tapi kalau mati tidak ya. Tapi populer seperti tempo dulu belum. Nah, ini tugas kita untuk memberikan satu kemasan-kemasan yang lebih menarik lagi supaya wayang uang di era sekarang itu bisa diterima kembali dan jadi kebanggaan Cirebon. Ini dia bisa diterima kembali, Dek. Sekarang Dek, menurut DDJ nih yang mungkin penggarap kekinian ya Bang ya, boleh dibilang kayak gitulah. Biar wayang wong ini bisa kita terima di zaman sekarang itu harus seperti apa bentuk atau gimana gitu. Konteks sajiannya itu. Iya, konteks sajiannya. Sebenarnya sih ya konteks sajiannya itu ya tidak sebenarnya bisa secara naturalisme seperti apa yang dilakukan, karena saya juga mungkin dulu pernah menjadi seorang pelaku. Jadi menjadi seorang pelaku wayang orang. Beberapa kali saya ikut dengan ya itu tadi Bang Heri sampaikan
dalam 27 tahun Sanggar Sekar Pandan hampir setiap tahunnya bikin big production. Enggak, maksudnya naturalism itu seperti bentuk aslinya bentuk yang aslinya, kita tapi produk pertunjukannya itu bisa dilakukan seperti sekarang, atau boleh dibilang tidak meninggalkan tradisinya atau esensinya, tapi bukan merubah tapi mengkomposisi hal yang baru, tapi tidak merubah esensinya itu, tradisinya itu sendiri. Nah, permasalahannya kan ketika saya pengen nanggap wayang wong, wayang wong itu kan kalau berangkat bisa 2 truk. Nah, dan otomatis kan Bang ya, proses apa gitu kan, biaya dan nah itu kan berpikir juga nih. Ketika untuk wayang wong itu sekian, waduh, topeng aja deh. Ya mungkin salah satunya. Itu gimana gitu? Kira-kira gimana tuh? Nah, kalau sebenarnya itu tidak pasti ditangkap itu. Ketika bicara wayang wong gitu, mempertunjukkan wayang orang itu ada pengagendaan. Jadi setiap misalkan yaitu sebulan sekali. Nah gitu. Ini menarik nih. Harus apa? Bikin agenda ya Bang agenda, ya. Sama gitu. kayak topeng ya. Topeng kan dulu sebelum itu kan ada agenda. Bang Heri punya pentas bulanan, topeng muncul terus gitu tuh. Nanti di sini ada agenda topeng. Kalau di kota ada festival topeng kan. Nah itu kan jadi, nah berarti harus ada festival wayang wong. Ada. dan menurut saya istilah wayang wong juga tidak harus kolosal. Ya, tidak harus, mungkin bisa ambil cuplikan adegan itu ya. Itu bisa diangkat kembali dengan kemasan-kemasan yang baru. Nah lebih itu maksud kemasan-kemasan yang seperti apa kira-kira yang memungkinkan untuk zaman sekarang. Tugas kita dalam arti memberikan bahwa ini loh wayang wong, tapi tidak sampai ya seperti dulu. Konon dulu sih hanya wayang wong yang berkembang hingga pertunjukannya itu kolosal. Kalau dulu karena nggak ada pertunjukannya, orang bisa nonton sehari semalam gitu tuh. Sekarang kan banyak pilihan udah Bang. Banyak pilihan. Nah ini peralihan perkembangan zaman juga kita harus ikuti. Jadi itu dia. Minta beberapa saran untuk bagaimana mengemas wayang wong lebih efisien. Ya, dan menarik terutama ya, jadi yang tidak harus kolosal. Ya kan kalau mungkin dulu bisa nonton wayang orang itu 2-3 jam mungkin. Nah sekarang kan zaman milenial mungkin 10 atau 15 menit. Nah itu mengemas seperti itunya mungkin. Apalagi sekarang corona. Tapi ada waktunya juga kita akan pertunjukan selama 2 jam gitu tuh. Itu harus. Iya. Karena kan biar kehilangan bentuk aslinya. Betul, iya. Nah terus ini Bang, itu tadi tentang ada seni-seni tradisi yang ada di kita, ada yang sudah mulai surut, ada yang ini. Nah, salah satunya itu berpengaruh nggak dengan proses yang dilakukan oleh penari-penari sekarang gitu tuh? Ya kalau untuk di sekarang, era-era sekarang memang kan atau pelatihan yang ditempuh oleh penarinya gitu. Apa atau gini, Cirebon itu punya ini nggak? Punya apa ya? Atau kurikulum lah bahasa itunya, ketika belajar tari kamu harus pertama ini dulu nih, ini dulu baru kamu ke topeng, atau langsung ke topeng kalau dulu gitu tuh, atau ada tari-tari dasar ya istilahnya, tari dasar ya, tari dasar yang menjadi basic gerakan ya itu ada nggak kira-kira Bang? Ya kalau praktek dulu ya memang kan autodidak itu maksudnya berjalan mengalir saja, tapi pembelajaran itu tetap istilahnya bisa mencapai titik yang baik gitu ya. Ya seperti tadi ada tari dasar itu dalam arti bentuk-bentuk gerak yang mudah diserap oleh penari gitu. Nanti mulai bertahap hingga tahapan tarian-tarian. Itu. Nah itu proses itu sudah dilakukan otodidak. Ya apalagi sekarang kan banyak sekali akademisi. Betul. Saya kira akan lebih baik dalam tahapan-tahapan itu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi atau percampuran metode pelatihan, nah itu ini dia akan lebih memberikan kualitas yang baik dan lebih memberikan sesuatu pertunjukan yang menarik. Itu dia. Nah ini yang diharapkan. Jadi kalau udah jadi penari kan mau nariin apa aja enak ya Bang. Kalau perkembangan nari itu ya memang dari ini sudah berjalan. Walaupun pasang surut ada kan. Iya betul. Tetap generasi muda itu sekolahan kan ya. Anak-anak sekolah itu memang adalah target kita untuk mengembangkan
kesenian tradisional sebagai pewaris budaya. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Dede C gimana? Nah, ya Bang Dede, kalau di Sanggarnya panggilnya Bang Dede. Gaya kalau abang. ini yang saya juga perlu sampaikan di sini adalah jadi ketika pribadi saja, Bang Bang Dede belajar nari gimana sih dulu gitu. Ini saya sedikit ya biar orang tahu gitu. Flashback. Saya belajar nari itu dari kelas 5 SD. Aduh, kelas 5 SD itu saya dikhususkan. saksinya siapa? Banyak. Siapa? Bang Heri saksinya bukan? Salah satunya Bang Heri. Iya ta Bang? Tapi kayak sih beli Bang. kelas 5 SD itu saya belajar nari dikursuskan. Nama 5 SD. Sekarang berarti umur 36 ya, tahun. ketangguhan umurnya 36. 5 SD berarti sekitar 31 tahun yang lalu. 2020 31 berarti 987. 87 kelas 5 SD coy. Oh iya berarti 90-an itu sudah ada kursus. Nah, dulu itu nama saya ditempatkan sanggar itu. Coba dulu itu ada sanggar di kota Cirebon itu mungkin yang populer itu 2. Apa? Ada Intan Sari sama Laras Sumanding. Nah itu baru dengar Laras Sumanding. Nah saya dikursuskan di situ kelas 5 SD, kelas 4 naik kelas 5-an lah. Belajar nari, belajar tari. Saya pengen belajar tari topeng pada saat awalnya. Terus? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum. Kata pelatih kata guru itu kata durung wayahe. Belum wayahnya. Belajar apa? Ini belajar tari dasar, dasar tari. Terus tari apa dasarnya yang diajarkan di situ? Tari lenyepan. Lenyepan. Ya, lenyepan. Tari lenyepan pribadi sih geraknya coba Dek. Tari lenyepan itu ya biasanya buat di tayuban gitu tuh. Nah, kontes yang gimana bentuknya biar teman-teman juga tahu lenyepan. Enggak apa-apa ya Bang ya. Biar tahu lah ini lenyepan gitu. Enggak usah gitu aja. Salah satunya rada ke tengah dikit enggak apa-apa. Nah, gitu. Kalau yang dasar kecil itu kan nggak bisa beda. Ukuran kaki pun berbeda. Ukuran kaki juga kan adek-adek itu kan semua berbeda. Nah, ini ada adek putri itu seperti ini. Ketika menjadi seorang putra itu seperti ini. Nah, ini semakin besar. Nah, sekarang kan udah berbeda. Semua hampir dipukul sama. Ketika menjadi seorang satria juga harusnya seperti ini. Adek-adeknya karena ini posisi satria seperti ini biasanya. Kalau dasar dilenyepan. Nah, kalau mau jadi seorang ketika naik ke Ponggawa itu kakinya baru dilebarkan gitu. Jadi iya gitu Bang ya, ada perbedaan. Ya, itu menentukan karakter. Mungkin ya. Iya, pertama tadi lenyepan berarti dasar banget itu ya, lenyepan. Nah, kemudian terus, saya baru ke ranah tari wayang. Tari wayang. Yang kedua itu selain lenyepan wayang. Wayangnya apa? Nah, dulu tuh paling saya suka itu yaitu Adipati Karna itu. Adipati Karna. Contoh lagi Adipati Karna nih enak nih nanggap Dedek gitu ya coba deh Adipati Karna 2 gerak 3 gerak nggak apa-apa, gerak yang kelihatannya aja ya. Yang kayak misalkan mungkin gerak yang menjadi ciri khasnya itu ada 1, 2 yang kegigir gini, 3, 4, 1, 2, gas sini 1. Oh itu. Nah baru kelas aduk. Kelas 1 SMP kelas 2 SMP saya dipelajari topeng. Topeng samba gitu kan. Terus naik ke Temenggung, terus hampir off diajak SD kelas berapa? SD kelas 5 sampai ke kelas 2 SMP. Berarti SMP. sekitar 4 tahun baru pindah ke masuk ke topeng. Itu basic aja dulu 4 tahun. Iya wis. Nah, itu terus diajak sama kakak saya di perjalanan itu saya diajak sama kakak saya Mas Tommy, iya, kenalin sama Bang Heri untuk belajar tarung, belajar silat. Nah sebenarnya itu saya tidak tahu itu bahwa silat juga salah satu metode pelatihan bentuk tubuh yang baik. Iya, gitu. Karena di teater juga pakainya pencak juga. Nah kemudian setelah itu saya ikut Bang Heri. Nah, udah kamu ikut sama saya aja.
Ya ikut sama Bang Heri. Di sana nggak dipelajarin apa-apa saya. Sama Bang Heri tuh, Bang Priben sih Bang. Masa boleh diajari apa-apa. Jadi Priben nonton metode aja. Nonton. Apa ini? Sambil akhirnya saya tuh semakin lama semakin ini yang dinamakan otodidak itu. Belajar secara otodidak. Ternyata oh iya Bang, apa ketika Bang Heri selutnya seperti apa, narinya seperti apa gitu tuh. Nah, ya saya mulai bergabung dengan Bang belajar di Sanggar Sekar Pandan pada tahun 98 apa 99 gitu. Oh iya. Nah, itu mulai belajar otodidak. Nah, otodidak saya itu kayak seperti itu, jadi nonton secara visual. Nonton secara visual bagaimana Bang Heri menari, bagaimana Bang Heri mendirect sebuah karya-karyanya Bang Heri, kemudian dipertontonkan dan dipertunjukkan, dan di situ saya mulai ini. Nah, ini yang perlu diluruskan bagaimana basic tadi ya. Basic tari itu ya Bang ya. Dan belajar nari secara otodidak. Nah, sekarang itu kan belajar nari otodidak belajar nonton gitu kan. Lihat di video dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya belajar otodidak itu ya nontonnya ya secara visual tetap ada misalkan di sini Bang karena Heri, beda ya. Iya, Bang kalau lihat video kan harus di zoom tuh tangannya Priben, sikilnya Priben gitu. Terus Bang Heri, ya udah sekarang kamu belajarnya itu selut dulu dari kelas. Selut tuh apa? Selutnya gini. Nah, selut gini. Oh. Dan itu berbulan-bulan seperti itu. Cuma diajari mukonan Bang Heri. Iya. Bang Heri yakin. saya pikir kan perasaan saya dari kelas 5 SD itu udah belajar selut, udah belajar masih selut. Diulang manis banget. Ya sebenarnya kan itu proses ya. Iya. Proses bahwa perjalanan tari itu memang bertahap. Iya. Berawal hanya mengenal. Nah yang paling sebagai catatan adalah mencintai. Betul itu Bang. Sudah senang, otomatis itu akan masuk ya dengan secara sendirinya ya. Nah, dan bakal nyari lagi lebih gitu. Kunci dari otodidak adalah bahwa kita senang dulu. Senang dulu baru kita bisa mulai berkembang. Ya memang tidak hanya melihat. Betul. Ya. Melihat itu hanya untuk memberikan satu konteks kita menyatu dengan seni tari itu sendiri. Ya makanya di sini siapa gurunya banyaknya itu akan nempel gerak-gerak atau ciri-ciri khas. Iya. Nah itu otodidak. Itu dia. Mungkin. Nah itu sebetulnya tidak mudah itu. Itu penyatuan rasa, penyatuan ya. Kalau dan kita harus sabar ya Bang. Tidak senang sama Mas Ade, nggak mungkin saya akan meniru Mas Ade. Betul. Betul. Nah, mungkin ini kunci. Jadi plus minusnya dari otodidak. Otodidak juga tidak hanya itu melulu sangat miskin seni sangat miskin ilmu, tidak. Nah itu ada tahapan salah satunya adalah itu. Dan mengenal gerak yang lebih tetap kan tadi dari kamu harus ini selutnya harus lama dulu supaya mateng. Nah itu proses. Tetap ada perjalanannya, tidak hanya melihat. Dan tadi perkembangan sekarang sekarang itu sudah mulai menggunakan ini, itu nggak apa-apa. Nah terus tapi harus dicoba gitu. Salah satu yang ngejeblosin saya ke akademisi juga ya Bang Heri juga. Ira sekolah, kita beli sekolah. Ira belajar sekolah, Ira belajar menari, kejajaran lebih bagus. Ira mana sekolah, kita dukung. Saya ngasih semangat. Iya. Jadi semangat deh. Ya kalau misalnya kita tidak mengikuti zaman. Betul. Ya misalnya kita perkembangan sudah berjalan. Otodidak atau apa saja itu namanya, tetap kita melakukan seni dengan mengembangkan kepada generasi muda. Kalau misalnya ada dunia modern yang lebih baik, kenapa kita tidak harus belajar ya? Nah era-era kita mungkin sudah ketinggalan untuk tahapan itu. Ya ini Dede sebagai korbannya, tapi kan bukan korban. bukan kan, bukan untuk menjebloskan yang tidak baik ya. Tapi kita perjuangan seni. Tapi dipersiapkan buat penyelamat ya Bang. Penyelamat ya. Sekarang misalnya sudah ada akademisinya yang bagus. Nah otodidak memang proses tempo dulu dan kita harus hargai. Seniman-seniman dulu juga istilah seniman otodidak tapi bisa bertahan sampai ratusan tahun ke sini. Nah itu kita harus hargai. Betul. Ya tidak bisa itu proses yang
jelek, tidak bisa. Buktinya sekarang masih banyak penari-penari. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya, pendahulu-pendahulu kita punya metode sebenarnya. Betul, Salah satunya iya, dengan melihat hanya, itu adalah metode pembelajaran. Mengulang gerak berapa tahun itu metode pembelajaran. Ada, gitu. hanya tidak tercatat. Iya, tidak itu aja. Hanya itu aja sebetulnya. Nah sekarang akademisi dicatat dengan baik, dengan tahapan-tahapan. Iya, nah, dengan tahapan-tahapan itu lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini bahwa kesenian ini akan lebih kualitas dan istilahnya perkembangannya kan lebih baik kan gitu. Iya gitu sih ya. Alhamdulillah ya. Ini bisa ngobrol-ngobrol nih hari ini. Bang, diseripit dikit. Teh manise, kopiye ya. Minum. Iya, minum dulu. Mas Rahmat, minum dikit. Iya, jadi ya. Gitu. Waduh, kayak itu disuruh sekolah lagi. Ya akhirnya kan ya sekolah kita tuh. Ya. Tapi tetap ya, maksudnya tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting juga. Betul, ya Bang ya. Untuk itu ya buat teman-teman yang mau coba belajar juga diharapkan juga mengikuti tahapan-tahapan itu. Jadi jangan langsung blek mendi onon enggak. Jadi ya susah ya. Ya proses aja ya. Proses ya. Apa benar-benar sampai di kuliahan juga sama ukel selut lagi. Ya Allah. Rong semester ya. 2 semester kan gitu. Tambah suwe maning. Ya, itu untuk ngopeni hari ini kita bicara tari. Ada beberapa hal juga yang sudah dilakukan dan ada beberapa hal juga yang akan dilakukan ya. Salah satunya adalah untuk mencoba memunculkan kembali kekayaan lokal kita di tari gitu. Bagaimana tadi 150 topeng itu bisa muncul semuanya. Ya, karena gambarnya pun saya belum lihat sebenarnya topengnya kayak gimana aja di 150 kan kebayang ini tuh. Iya, PR besar kita mungkin itu ya Bang ya di tari ya. Ya alhamdulillah sekarang masih ada narasumber yang bisa di kan ya istilahnya Pak Kandag dengan sempat lihat itu Bang di Mama Kandag itu ada buku itu digambar topeng ini, topeng ini, topeng ini, topeng ini, topeng ini. Dan ada juga konon penari-penari topeng, dalang-dalang topeng itu adalah pelaku wayang wong. Iya. Nah itu saya pernah ngobrol dengan almarhum Bapak Jana Arja satunya, dan beliau juga istilah menceritakan bahwa saya juga pelaku wayang wong. Di antaranya adalah tari Gatot Kaca, kera itu apa ini? Hanoman. Nah saya ikut belajar di situ, banyak bertanya tentang pola-pola gerak tari Hanoman ya, tari-tari ternyata banyak sekali, bukan hanya itu. Gerak binatang pun istilahnya divisualkan oleh tari, yaitu ada tari. Dan orang-orang lama, maksudnya orang-orang tua kita, ya salah satunya almarhum Bapak Jana Arja. Itu kan berarti sudah tari binatang, tari apa sudah ada. Sudah ada semua. Hanya dari tari topeng. Ini dari akademisi saja yang kan dari dulu sudah punya. Nah, ini kan tinggal kita baca ulang, kumpulkan. Nah ini tugasnya akademisi mungkin ya, untuk mencatat lebih baik tentang perjalanan-perjalanan yang sudah tercecer. Ya, walaupun istilahnya di semua ini itu pasti ada. Ya, tadi kan salah satunya Bapak Ajana ada. Dalang-dalang topeng pun adalah pelaku seni wayang wong. Nah, otomatis di situ kan semua akan lebih tahu tentang wayang wong. Dan kita masih banyak sekali sumber yang bisa dicari dan ini tugas kita ya, walaupun tetap 150 karakter itu seperti harus apa, muncul ya. Target kita Bang berapa tahun nih? Ya kita nikmati saja perjalanannya. Betul, kita nikmatin saja perjalanan. Salah satu otodidak. Ya pasti 150 karakter nanti harus muncul gitu tuh. Iya. Tapi kayaknya kalau ngobrolin ini bisa 2 hari 2 malam ini Bang. Ya penting kita semangat ya. Iya. Semangat tetap itu semangat istilahnya itu ya kita jangan sampai tidak menghasilkan bukti. Amin. Menghasilkan sesuatu yang kita tuju walaupun tahapannya masih panjang. Seperti Dede balik lagi ke selut, sama kita juga balik lagi bertanya tentang seni tari bertani. Karena itu ya mungkin kecintaan kita yang harus mencari. Orang tua dulu sudah bikin lama-lama udah bagus-bagus, kenapa tidak kita nikmati? Ya syukur-syukur kitanya sendiri bisa membuat sesuatu yang baik lagi, lebih baik dari orang tua kita. Tapi ya sebelum itu kan kita sumbernya dari mana? Orang tua kita ya, untuk belajar terus belajar. Makanya saya kepada Dede belajar, nggak ada habisnya itu belajar.
Ya, Iya. buktinya mana wayang wong di sini masih belum totalitasnya belum ada, walaupun ada perkembangannya. Nah ini yang sebagai catatan kita semua. Ayo kita cari, ayo kita pemangkat. Nah sekalian Bang, harapan Bang Heri kira-kira nanti gimana nih untuk tari di kota Cirebon? Ya harapan saya ya di samping perkembangan yang sudah ada topeng, itu udah istimewa ya sebagai maskot Cirebon. Iya. Ya padahal beberapa kesenian tari yang lainnya ada wayang uwong, ada seni tayuban, ada seni banyak sekali. Tapi baru topeng yang terpopuler karena ya memang kita mengangkat topeng dan perjalanannya juga cukup jauh. Tapi juga kita masih punya PR ini. Nah kita angkat bareng-bareng bahwa Cirebon itu sana seni tari khususnya, seni pertunjukan apalagi banyak sekali. Iya. Nah ini kita angkat satu persatu, ya, satu persatu. Muncul semua, akhirnya muncul lagi semua. Mudah-mudahan yang sekarang adalah wayang wong. Harapan saya wayang wong itu seperti tari topeng di kota di Cirebon. Amin, berkembang di generasi muda. Sekarang tari topeng anak-anak sekolah banyak yang bisa. Iya. Walaupun proses perjalanan itu masih jauh. Semakin kita banyak melakukan, semakin kita banyak menari, ya semakin akan baik kan itu ya. Nah ini dan PR kita adalah Cirebon generasi muda wayang wong salah satunya ya harus bisa berkembang. Ya amin, amin. Dan yang lainnya pun sama. Iya. Nah, Bang Dede, ya. Gimana harapannya nih untuk seni tari kota Cirebon nih? Harapannya adalah semakin banyak dipublikasikan seni budaya Cirebon, maka semakin banyak peminatnya. Jadi kita nggak boleh kalah pada kesenian dari luar yang masuk. Dan ini konteks yang salah satu konteks yang bagus adalah semakin banyaknya dipublikasikan, jadi akan semakin banyak orang yang melihat dan akan semakin terbiasa menonton. Konteksnya permasalahan seperti itu. Wayang orang hanya mungkin dulu ditonton satu tahun sekali, atau kesenian tari yang ada di kota Cirebon jarang dipertontonkan. Dan mulai dengan ngopeni ini, jadi semakin banyak, semakin sering dipublikasikan, maka orang akan semakin terbiasa mendengar. Salah satunya adalah visual dan audio visual. Iya. Nah itu yang penting. Berarti siap menggarap ya? Siap. Oke. Nah itu dia, itu teman-teman obrolan kita untuk hari ini di Ngopeni Tari ya. Dari ketua komite kita ada Bang Heri, kemudian ada Bang Dede juga dari anggota komitenya. Mudah-mudahan seni tari Cirebon akan lebih dikenal lagi. Lebih muncul, nggak cuma topeng 150 karakternya, belum yang wayang yang itu lain. ya, belum tari-tarian yang lain, ada tayub, ada apa, semuanya bisa muncul, semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan semuanya bisa menguasai tari-tari itu ya Bang ya. Oke, untuk kawan-kawan semua sudah berakhir ya untuk obrolan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam ngopeni yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.